perkenalkan, aku Sonia Olivia Ferencilia dari Prodi PGSD sebagai host dan narasumber. Dan saya Diacita dari Prodi Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat seru banget nih Kak. Ini tuh tentang kecanggihan teknologi. Wow. Nah, ya kecanggihan teknologi ini kan benar-benar berkembang pesat ya kan ya, dari dulu banget. Itu tuh benar-benar teknologi, kita tuh merasakan berkembangnya teknologi tuh dari zaman dulu banget. Misalnya dari dulu tuh kita nggak ada fitur-fitur yang namanya AI, atau misalnya nggak ada yang namanya WhatsApp dulu kan ya. Kita tuh masih pakai SMS biasa atau surat-suratan gitu kan ya orang-orang zaman dulu. Nah sekarang kita akan mengupas tuntas tentang kecanggihan teknologi, mulai dari dampaknya gitu kan ya, mulai dari berkembangnya dan kegunaannya. Oke, siap. Oke, silahkan. Kita akan mulai membahas, teman-teman mohon disimak. Oke, kita mulai dari membahasnya nih, mulai dari berkembangnya teknologi dulu nih Kak. Menurut Kakak nih apa yang kerasa banget atau yang Kakak rasakan dari dulu banget waktu teknologi masih di zaman old-oldnya banget ini apa? Nah pastinya perbedaan teknologinya mulai dari handphone ya Kak ya. Iya. Nah kalau dulu tuh biasanya masih pakai HP Nokia yang masih pejat gitu aja, yang belum ada WhatsApp-nya gitu kan. Benar-benar. Nah tapi sekarang tuh HP tuh canggih banget gitu loh Kak. Iya. Apa aja semua aplikasi ada, termasuk game-game sekarang tuh sudah canggih. Kalau dulu di HP Nokia kan cuma ada game ular ya, mungkin kayaknya pernah juga game ular. Ya benar banget. Game ular. Apalagi ya kayak sekarang itu saking canggihnya teknologi itu, kayak perkembangannya terlalu pesat ini, banyak juga pro dan kontranya gitu. Iya, benar-benar banyak banget pro dan kontranya ya. Tapi ya itu semua tuh bagaimana cara kita menyikapinya lagi nggak sih Kak? Tapi ya menurut aku ya, yang dulu banget ini yang kerasa banget nih teknologi itu mulai berkembang tuh ketika ya udah memasuki di era 2019-2020-an kayak gitu sih menurut aku. Karena kan ini momen-momen Covid kan ya, jadi kita tuh mulai belajarnya tuh daring, dari rumah. Karena kita kan lockdown semua kan, jadi kita nggak ada ngelakuin kegiatan belajar di luar ruangan ya. Nah itu seperti yang kita tahu, itu benar-benar teknologi itu sangat membantu nggak sih? Nah makanya yang membuat kita ini sebenarnya menjadi tantangan itu bagaimana cara kita menyikapinya, karena seperti yang kakak bilang tadi tuh banyak banget pro dan kontranya kan ya. Pro dan kontranya. Nah seperti itu. Jadi perkembangan teknologi sih menurut aku sebenarnya kita ya memang harus berkembang, karena kan di negara-negara lain juga kan semuanya udah pakai teknologi semua kan ya, udah pakai robot, apa-apa tuh di restoran-restoran itu udah pakai robot. Tapi ya sebenarnya itu juga memunculkan kontranya sih menurut aku, karena kalau misalnya robot itu diperkerjakan nggak ada pekerjaan untuk orang-orang awam gitu sih menurut aku. Dan dunia kerja nanti bakalan lebih mengutamakan teknologi banget kan. Benar. Sehingga dunia kerja nantinya tuh bakalan lebih meminimkan orang-orang SDM yang ada. Iya, malah lebih memanfaatkan ya teknologi ini tadi, kayak robot-robot gitu. Dan juga ada fitur-fitur baru ya yang ada di, nggak apa-apa mas katanya permisi ya. Ya gratis 1 bulan. Oke. Dan ya seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi juga memunculkan banyak fitur-fitur baru, kayak aplikasi-aplikasi kesehatan misalnya kan ya, untuk ngecek kesehatan. Terus juga ya uang digital juga ada ya. Ini kan ya di setiap genggaman smartphone kita bisa melihat uang digital yang kita punya gitu kan ya. Dan juga nah jadi menurut aku banyak banget juga fitur-fitur yang dikembangkan ya dari canggih teknologi ini gitu sih menurut aku. Mulai dari zaman dulu banget nih, orang-orang tuh media komunikasinya tuh pakai surat gitu kan ya. Dan sekarang kita tuh komunikasi sama orang yang misalnya udah beda pulau dari kita aja bisa
pakai smartphone kita aja, tinggal video call kayak gitu sih. Terus orang zaman dulu juga tuh menurut aku kan sering ngumpul-ngumpul pakai kentongan itu loh yang dari bambu itu kan ya guys ya. Nah itu tuh untuk media, mereka tuh buat memberitahu kalau misalnya ada waktu-waktu buat ngumpul gitu, tinggal tong 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 gitu. Dan kalau misalnya di daerah kita tuh kalau ibadah ya pakai gong nggak sih? Iya. Untuk mulai jam ibadah gitu kan ya. Atau biasanya kalau nggak pakai gong itu pakai lonceng. Lonceng ya, Iya, betul. Nah itu untuk media komunikasi zaman dulu. Nah kalau sekarang sih udah mudah banget cara-cara untuk berkomunikasi, untuk menghubungi kerabat-kerabat yang jauh juga gitu loh. Karena sekarang kan udah bisa tinggal pesan grup aja kan di WA. Bener, pesan ada grup WhatsApp misalnya, grup saluran di Instagram misalnya. Sekarang kan di WA juga udah bisa buat grup kan, grup-grup. Jadi dalam satu wilayah misalnya ada grup atau enggak gereja gitu kan, buat grup untuk pengumuman, jadi nggak perlu lonceng-lonceng gereja atau kumpul lagi. Tapi ada kontra juga nggak sih Kak? Iya, ada pro dan kontranya juga. Oke, iya ada pro dan kontranya juga sih. Ini memang nggak bisa kita pungkiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pro dan kontranya nih Kak. Iya, oke. Nah, kita kan tadi udah membahas nih tentang sekilas ya kan ya dampak-dampak positif dan negatifnya. Nah, kita kan membahas dampak positifnya dulu nih. Oke, menurut Kakak nih dampak positifnya nih apa? Nah, dampak positif dari kecanggihan teknologi ini pertama sih memudahkan komunikasi ya Mbak. Pasti. Nah yang kedua tuh di dalam dunia pendidikan ini sekarang juga lebih mudah karena udah sekarang banyak tutorial di YouTube. Betul. Terus kalau misalnya tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas anak sekolah juga bisa pakai ChatGPT, Gemini, Blackbox AI. Itu tuh banyak banget gak sih Mbak? Bener banget. Tinggal kalau misalnya kita mau buat minta tolong AI buatin PPT, kita bisa minta tolong AI juga, Iya, kan ya. AI juga. Nah tapi ada kontranya juga nih Kak. Nah dari kakaknya gimana nih? Kalau menurut aku ya benar kata kakaknya tadi, kalau misalnya kecanggihan teknologi ini lebih memudahkan kita komunikasi, mencari sumber informasi juga. Dan juga yang menurut aku ya salah satu dampak positifnya dari ini ya kecanggihan teknologi ini juga banyak sekali UMKM yang terbantu gitu loh dengan adanya workshop yang ada di kecanggihan teknologi ini yang sangat-sangat berfungsi gitu loh Kak. Jadi mereka tuh banyak sekali tertolong karena mulai berwirausaha dari rumah juga mereka bisa dan meraih banyak sekali keuntungan gitu loh. Karena pajaknya juga minim ya Kak. Bener. Sedangkan kalau misalnya nih kita harus jualan langsung gitu kan, harus bayar kiosnya lagi gitu kan. Pajaknya juga besar ya Mbak. Pajaknya juga besar. Makanya kayak menurut aku ini tuh juga sangat-sangat terbantu gitu. Sangat-sangat membantu rakyat Terus ada juga nih yang bener-bener kerasa banget nih dampaknya dengan kecanggihan teknologi nih. Aku banget kalau misalnya yang kakak sebut tadi kan kayak ChatGPT itu bener-bener aku tuh merasa banget gitu ya tertolong dengan adanya AI tadi. Tapi salah satu yang bener-bener aku juga rasain dampaknya tuh kayak ojek online. Oh iya, bener banget. Apalagi kan misalnya kita ini nggak ada kendaraan gitu kan ya, kita mau ke satu tempat yang jaraknya jauh, kalau jalan kaki itu sangat jauh gitu kan ya. Apalagi cuaca nih yang biasanya suka tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas kan nggak nentu gitu loh. Jadi kayak kita tinggal bisa klik ojek dari satu aplikasi gitu, misalnya Gojek, GrabCar atau apapun itu, Maxim gitu kan ya. Itu tuh sangat-sangat membantu gitu menurut aku. Jadi lebih sangat-sangat aku tuh merasa kalau kecanggihan teknologi ini benar-benar berfungsi sih untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah sekarang juga kita kalau misalnya memikirkan dampak negatif nih, itu benar-benar serem banget. Dari kasus-kasus yang udah terjadi selama ini gitu kan. Menurut kakaknya gimana? Kalau dampak negatif dari perkembangan teknologi ini gimana? Nah yang pertama sih pastinya kurangnya interaksi ya Mbak. Jadi sekarang udah banyak istilah manusia yang introvert. Iya benar banget. Karena saking dia introvert, kita ajak komunikasi pun kadang dia tuh nggak respon sama sekali. Bahkan jangankan ngomong, melihat pun dia nggak sama sekali noleh aja enggak. Jadi kadang bingung juga ini benar
kepribadian introvert karena memang kurang interaksi diri. di luar, kurang percaya diri, atau emang disengajain karena emang introvert itu bisa dibilang jadi tren loh mbak sekarang. Iya kan. Nah terus apa lagi ya di sisi negatifnya. Nah di dunia pendidikan tuh sisi negatifnya anak-anaknya jadi kurang berpikir kritis. Iya benar-benar. Mereka jarang baca Malas buku. belajar. Iya tuh. Jadi saking ketergantungan saya sama teknologi, tugas kecil pun harus AI juga yang kerjakan. Kayak tinggal tanyain ChatGPT gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya buat PPT sekarang tuh mereka udah nggak pusing-pusing buat PowerPoint tentang poin-poinnya, tinggal masuk ke aplikasi atau website Gamma itu kan. Jadi mereka tinggal tulis mau PPT seperti apa langsung jadi. Oh iya. Jadi jadinya tuh pelajar lebih malas gitu ya buat belajar literasi sendiri gitu. Bener juga sih, apalagi kan jadinya tuh malah kita tuh dimanjakan gitu kan, terlalu berlebihan kayak gitu. Nah, apalagi sih menurut kakak yang menjadi dampak negatif lagi nih menurut kakak? Dampak negatifnya tuh yang Penipuan ya sih? oh iya penipuan sih kak. Penipuan sekarang tuh udah banyak banget, apalagi kalau misalnya yang jadi hacker itu benar. dan tiba-tiba telepon, Bu selamat Anda mendapatkan ujian segini-segini, ya ampun itu bohongnya udah keterlaluan banget guys. Benar. Kita nggak ada ikut ujian apapun tiba-tiba dapat hadiah, wow Kaget banget kaget kan ya? banget. Nggak Tapi bisa dipikir logis. lucunya itu tetap masih ada orang yang percaya Iya gitu. benar. Dan malah kalau misalnya kan ada yang telepon, selamat ibu mendapatkan uang segini-segini nanti bakal diantar ke rumah. Nah ketika pesan itu benar-benar tersampaikan ke dia percaya dan barang yang diantar ke rumah, ujungnya apa? Ditagih beneran. Betul. Iya. Betul. Apalagi aku tuh pernah ya kak dapat apa ya? Pengalaman. Iya pengalaman telepon, misal di telepon nih dari aplikasi yang pusat perbelanjaan yang udah cukup besar, media perbelanjaan yang cukup besar di Indonesia ya, media perbelanjaan online cukup besar di Indonesia. Ini dapat telepon nih dari ini, halo selamat kami dari ini gitu, misalnya ingin mengumumkan kalau ibu ini dapat undian gini, silahkan ibu isi dulu Shopee Pay ibu sebesar ini nanti uangnya akan dikirim ke alamat Shopee Pay ibu. Otomatis kan ya kita yang nggak tahu gimana cara misalnya buat Shopee Pay awal gitu kan ya, pasti kita ada verifikasi nomor. Nah dari verifikasi nomor itu dia nanti seolah-olah kayak mengajarkan kita, nanti ibu dibuka ini, coba ibu bagikan layar gitu kan ya, ada di ini kan ya di aplikasi WhatsApp, coba ibu nah dari situ tuh dia bisa narik semua uang kita gitu loh, karena dia udah ngeliat passwordnya tadi gitu. Dan itu udah bener penipuan banget, orang-orang zaman sekarang tuh menggunakan teknologi itu juga dengan liciknya gitu sih. Karena modus kejahatannya makin banyak gak sih? Makin Dari yang banyak. kecil sampai besar, sampai kayak mereka tiba-tiba bisa bajak akun kita. Iya, itu juga serem banget guys, karena kalau misalnya ada yang namanya pembajakan gitu, apalagi yang bersifat ke pornografi gitu kan, itu benar-benar seram banget, misalnya bisa merusak image kita gitu. Apalagi kalau misalnya mereka tuh edit mukanya pakai AI kan, zaman sekarang tuh banyak banget video-video AI yang beredar. Dampak negatif AI yang juga itu bisa ngedit muka kita, melakukan kegiatan yang nggak betul misalnya. Bener-bener sih. Contohnya aja di Reels IG sekarang tuh banyak banget gak sih kayak gitu. Iya. Sampai kadang tuh kita bingung mana yang asli. Dan itu benar-benar nggak nyaman banget sih kalau misalnya, apalagi nih ya waktu zamannya apa sih pemilu dulu nih kan, apa ya, tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh politik itu di edit AI itu kayak joget-joget gitu loh kan. Itu menurut aku kayak udah keterlaluan banget sih, nggak sopan banget. Karena mereka kan udah menjaga citranya mereka gitu kan ya, malah diedit joget-joget misalnya pakai lagu-lagu yang lagi tren di TikTok. Itu sih menurut aku kayak terlalu berlebihan sih. Iya, sama ini juga jadinya merusak karakter bangsa gak sih? Betul. Jadi etikanya udah berkurang, karakternya juga makin minus. Nah itu Betul. karena AI ini kan bisa jadi itu ya, jadi pisau gitu ya. Betul. Atau dia juga bisa jadi penyelamat tapi juga bisa jadi pembunuh ini. Tergantung gimana cara kita menyadari, gimana cara kita menggunakannya. Iya betul. Nah jadi itu untuk dampak negatifnya ya Kak ya, menurut kita. Terus bagaimana sih cara kita menyikapinya gitu loh, kayak bagaimana cara kita memanfaatkannya tuh biar dampak-dampak negatif yang udah kita sebutkan tadi itu seenggaknya berkurang. Karena kan 100% untuk kita hilangkan kan nggak mungkin kan ya, karena pemikiran orang kan beda-beda. Malahan ada yang terhibur lah dengan itu semua gitu kan ya. Menurut kakak gimana? Nah kalau
kesadaran diri sih. Betul. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak sadar gimana cara pemakaian yang benar, itu juga akan berdampak pada pemikiran kita. Contohnya di karakter aja deh. Misalnya kalau kita lebih suka melihat sesuatu yang diedit-edit kayak gitu, kayak foto siapa pemerintah, Tokoh-tokoh masyarakat. atau tokoh masyarakat atau politik itu tuh diedit-edit. Ternyata kita suka melihatnya kayak begitu. Itu tuh sebenarnya bisa merusak pikiran juga. Iya, malah kita juga kita ngedit gitu kan, Itu misalnya kan karena dalam tanda kutip lucu. Itu salah satu kerusakan jiwanya sih yang rusak. ininya mindsetnya ya. ya. Terus apa lagi ya, dia lebih tidak berpikir kritis dan tidak mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Betul. Nah, terus yang data-data pribadi tadi tuh Mbak, nah itu lebih ke ini sih, sebenarnya Meta ini harus juga memperkuat privasi. Iya, privasi data-data dari privasi dan data-data setiap penggunanya, karena kan pengguna Meta ini rata-rata kayak udah banyak banget. Iya, banyak banget. Harusnya ada kebijakan yang benar-benar kayak benar-benar menjaga keamanannya itu. Iya. Soalnya katanya memang sudah dijaga oleh Meta, tapi masih tetap sangat mudah dibajak. Iya, udah banyak dibajak gitu kan ya. Itu benar-benar serem banget sih. Jadi kayak menurut kita ya kesadaran diri kita sih. Iya, Bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau misalnya kita ini merasa kita ini kurang teman, terlalu sering banget di rumah, main game di kamar gitu kan ya, kita cari relasi keluar. Kita tuh banyak banget bersosialisasi langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitar. Karena itu nggak bohong loh, misalnya kalau kita misalnya cari kerja, kita tuh ya bisa juga sih cari di internet. Tapi kan interview juga kita bakalan ketemu langsung kan. Kalau misalnya kita introvert, itu bakalan terbata-bata kalau mau ngomong, ya nggak sih? Apalagi dengan orang baru gitu kan ya. Jadi itu benar-benar sangat meresahkan sih. Jadi itu menurut aku tuh kayak lebih banyak relasi lagi. Kita tuh harus melihat kalau dunia itu luas banget gitu. Kita harus menyadari gitu loh guys. Nah, karena apa? Karena ini kan berdampak banget buat masa depan kamu kan. Ketika nanti kamu mencari kerja, ketika kamu ditanya sama HRD bagi kenapa kamu ingin bekerja terus kamu hanya dia saja, itu sangat merusak pikiran kamu sendiri. Introvert itu bukan hal FOMO yang harus Terus-terusan ada ya. terus-terusan ada gitu, karena itu bikin kamu tuh nggak bisa berkembang jadinya. Betul, itu Kamu aja bisa gitu. itu dengan misalnya kamu introvert tuh karena nggak ada yang mau temenan sama aku, ya kalau kamu nggak mau bicara sama orang lain gimana mau berteman gitu loh. kan. Betul. Kadang tuh kalau misalnya kita harus mencari jaringan teman tuh dari kita sendiri juga nggak sih? Harus Iya. welcome sama orang. Karena kalau misalnya gimana orang mau berbicara dengan kita kalau kita sendiri diam-diam aja kan. Iya betul. Nah, tapi kita sekarang flashback lagi nih kak ke pengalaman pribadi. Menurut kakak nih yang mulai dari manfaat positif dan negatifnya yang terjadi di kehidupan kakak. Yang pertama positif Dampak dulu. positifnya itu karena sekarang kan teknologi udah makin canggih, jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh tuh lebih mudah ya kan. Betul. Nggak apa-apa kak, lewat depan bapak. Aku tidak mau mengganggu kalian. Oh, Iya, pindah. Kasihin Patu sendiri. Jahat. oke. Coba apa? Ulang. Jadi, ya. Nah, kau dulu. Nah, sekarang kita flashback lagi nih kak untuk ke dampak-dampak negatif dan positifnya. Dari dampak positif dulu deh, apa aja sih yang udah terjadi di kehidupan kakak tuh apa aja gitu? Nah, yang pertama pastinya tadi komunikasi lagi ya kak. Iya, Kita komunikasi. sekarang udah lebih mudah untuk komunikasi itu video call lah sekarang. Jadi kalau kayak keluarga yang jauh, misalnya kita yang ada di Kalimantan mau komunikasi sama yang di Malang, itu bisa tetap muka meskipun sudah jauh. Nah, terus dampak positifnya itu kayak dengan kecanggihan teknologi ini bikin banyak kita masih terbantu lah, mulai dari pendidikannya, mulai dari pemasaran segala mana yang kita jual gitu kan. Workshopnya sekarang udah banyak platform seperti Shopee ya, banyak Tokopedia, TikTok lah yang paling utama, yang paling justice, Yang paling banget gitu ya. Iya sih, kalau pengalaman negatif apa nih? Pengalaman negatifnya pasti karena ini jadi sekarang kan karena teknologi udah makin berkembang pesat, tuh sekarang yang paling mudah itu adalah pembajakan kita. Iya betul. Dan segala pembajakan itu terus
penipuan yang tadi juga, penipuan yang gimana kalau Jadi kakak pernah ditipu nih? pernah nih dapat telepon dari seorang, dia telepon sama kakak menang undian 200 juta. Jadi kayak mendadak dong Kayak ya? mendadak dong ini ya kan. Terus tapi saya tanya, saya nggak pernah ikut undian. Iya, betul. Kan? Terus Orangnya bilang, kakak pernah ikut undian, ini nomor undian kakak. Nah untuk itu silakan kakak kirimkan nomor rekening beserta foto KTP. Nunggu luar biasa itu nomor rekening dan foto KTP saya untuk apa ini ya? Gitu Kak. Terus kaget aja gitu kan. Terus setelah saya meladeni dia dan dia bilang, untuk apa ini? Karena nanti nomor rekening kakak akan saya kirimkan uangnya gitu. KTP kakak untuk verifikasi ini undian tersebut. Wow, saya bilang saya bakalan kayak mendadak nih kalau kayak gini caranya tiba-tiba. Nah, karena sudah saking lama berbicara kan, ujung-ujungnya dia bilang kayak gini, mohon kak dipercepat untuk prosesnya karena hadiah ini punya jangka waktu 3 hari, jika tidak diambil maka akan hangus katanya, seperti itu. Terus saya bilang, gimana kalau masnya aja yang kirim foto KTP sama nomor rekening aja gitu kan, supaya saya juga bisa memastikan kalau ini aman gitu kan. Dan apa yang terjadi, teleponnya diputus tiba-tiba. Luar biasa sekali. Iya, zaman sekarang tuh orang-orang pada senang banget cari keuntungan pribadi gitu kan ya. Nah kalau untuk pengalaman aku sendiri nih, untuk dampak positifnya tuh ya kita bisa mudah sekali dapat informasi, itu pasti. Komunikasi sama orang-orang jarak jauh juga itu kan pasti gitu kan. Terus mengerjakan tugas ini itu juga sangat terbantu kan dengan adanya AI atau Google gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita mau lihat contoh-contoh diskusi gitu kan kita bisa lihat di YouTube gitu kan ya. Dan resep-resep makanan juga kita bisa lihat di YouTube gitu kan ya. Kita bisa masak, kita yang darinya nggak tahu masak sama sekali jadi bisa masak kayak gitu kan ya. Terus yang menurut aku dampak positifnya lagi ya tadi yang benar-benar aku rasakan tuh yang adanya ojek-ojek online gitu loh. Bisa kemana-mana itu bisa diantarin sama mereka, dan keamanan juga ya udah dipercayakan gitu kan ya. Ada itu platform yang cukup besar di Indonesia. Lalu apalagi ya yang benar-benar membantu dari segala mengerjakan tugas-tugasnya, menurut aku ya kalau kita ingin berbelanja sih nggak perlu langsung ke pasar gitu kan. Misalnya kita ini bisa just tip gitu kan ya, misalnya dari yang import gitu. Kalau misalnya kita mau import dari Bangkok gitu bisa just tip gitu kan ya. Itu sih menurut aku yang dampak positifnya. Nah kalau dampak negatifnya tadi ya, banyak penipuan. Sekarang modus-modusnya tuh udah macam-macam sekali. Iya betul. Terus apa lagi ya? Sekarang kita juga harus hati-hati sama transaksi digital nih kan. Betul. Kenapa? Karena transaksinya digital, jadi nomor rekening kita ini mudah dilacak nih Kak sekarang. Dan dibobol. Jangan kayak itu. Dari kertas truk kita pengambilan nih Kak. Iya. Itu biasanya mereka bisa membobolnya. Maka kita sendiri yang ini masih bertanya bagaimana bisa hal itu terjadi. Padahal kan sudah sistem keamanannya sudah ketat kan katanya. Iya betul. Sekarang padahal sudah ada yang namanya security di ini kan. Di setiap aplikasi itu juga ada, di HP itu juga ada. Tapi kenapa masih semudah bisa itu? dibobol Masih kayak bisa gitu dibobol ya. dan semudah itu. Apalagi sekarang kalau misalnya sandi email kita mau dibobol, sandi Instagram, TikTok, itu tuh sudah sangat mudah sekali untuk dibobol. Dibajak kayak. Dan juga ya dampak negatif yang menurut aku yang pernah aku rasakan gitu kan ya. Yang pertama itu ujaran kebencian di media sosial. Itu benar-benar kerasa banget, apalagi netizen Indonesia tuh mulutnya itu udah benar-benar tajam banget gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih tajam lagi dari pisau dan silet, itu mungkin mulut netizen Indonesia sih menurut aku. Karena ya kan kita nggak tahu kan ya, misalnya nih ada di satu kasus, karena kan aku nggak merasakan sih pengalamannya, tapi aku melihat gitu kan ya di TikTok gitu kan ya, komentar-komentarnya tuh kadang tuh kayak terlalu menghakimi juga ada gitu kan ya. Padahal kan kita nggak tahu kejadian apa yang mereka rasakan gitu kan ya, kenapa mereka bisa membuat seperti itu gitu kan. Jadi tuh kayak langsung aja gitu menilai orang, ngejudge orang kayak gitu kan. Ada juga nih yang sampai dibully. Nah, ada juga nih kasus cyberbullying gitu kan di media sosial gitu. Jadi itu memberikan kalimat ujaran kebencian dari media sosial tadi. Makanya itu juga sangat-sangat menurutku dampak negatifnya gitu kan. Lalu ya ada penipuan tadi. Aku juga pernah lupa kayak
akun Instagram aku tuh Oh, di iya. hack orang gitu, Di-hack. disadap. Iya, Iya, disadap. sampai sekarang nggak balik-balik gitu. Nggak bisa balik lagi ya? Nggak bisa. Jadi ya udahlah, mending aku lepas sama sekali. Semoga aja orang gitu tuh dapat sesuatu yang setimpal gitu lah, karena kan Tuhan nggak pernah tidur gitu kan ya untuk orang-orang dunia jahat. Lalu yang sangat-sangat menurut aku meresahkan ya itu tadi, kayak kita itu jadi malas ketergantungan gitu kan ya dengan AI gitu. Jadi kita tuh malas belajar. Aku juga merasakan dampaknya kayak malas banget baru literasi gitu kan. Kalau misalnya nih buat makalah, tolong buatkan pendahuluan makalah, tinggal udah jadi, tinggal copy paste. Jadi itu benar-benar aku rasakan banget gitu. Jadi aku kayak kurang berliterasi. Karena sekarang buku-buku di perpustakaan lebih banyak nganggur kan Bener. jadinya. Perpustakaan tuh dulu tuh kalau misalnya belum ada teknologi yang sekarang ya, perpustakaan tuh tempat terame nggak Iya, sih? betul. Kalau misalnya setiap ada tugas ya kita cari medianya tuh di perpustakaan. Tapi sekarang tuh lebih kayak ya udahlah, dari genggaman ini aja kita udah dapat ini gitu. Karena semuanya tuh udah di ujung jari aja. Betul betul. Informasinya benar atau enggak belakangan, yang penting selesai aja dulu gitu. Iya. Nah itu salah satunya lagi tuh adalah konflik sih kak ini. Banyak berita-berita hoax nih yang tersebar. Iya, berita hoax bener banget. Kayak kita juga merasakan gak sih kayak berita-berita hoax itu kan, kayak misalnya nih kabarnya si ini nih kayak gini, padahal nggak betul Iya, gitu. benar. Dan itu tuh jangankan di dunia maya ya, di karena kita kurang interaksi, kita lebih banyak mendengar informasi dari orang lain Mbak. Jadi setiap informasi yang kabar si A si B nih jadi kecolok ke sini. Iya, Jadi kita iya. bingung mau pihak siapa. Tapi kadang lebih banyak ke sisi negatifnya sih. Orang lebih banyak menilai kita sekarang Iya, dari sisi negatif. dari sisi negatif ya, betul betul. Karena ya menurut aku ya berita hoax itu tuh benar-benar sama juga sih membawa dampak yang sangat-sangat negatif. Karena kan kayak ya itu tadi, kalau misalnya kita terus-terusan mendengar berita hoax dan kita percaya gitu kan, jadi si orang yang misalnya diberitakan itu dengan cara salah tuh bakalan dijudge, bakalan dibullying misalnya kan ya, bakalan dibenci gitu, diberikan hate comment gitu. Itu bener-bener, padahal kita nggak tahu nih ini berita itu udah bener apa enggak gitu loh. Menurut aku sih ya caranya tuh kayak ya kita harus lebih cermat memilah ya, harus benar melihat masalah itu, cara kita menyikapinya kayak gitu sih. Nah, jadi itu banget sih menurut aku yang meresahkan. Karena kan kalau misalnya kita salah informasi kan, selain apa yang sudah kita katakan misalnya terlalu kejam gitu kan, dan bikin mental dia rusak, itu bakal bikin dia gangguan dan segala. Iya Mentalnya benar, benar-benar down mentalnya banget. rusak ya benar, karena itu kan dampak dari perundungan tadi. Iya, dampak dari perundungan. Head comment tadi, kalau misalnya kita kan nggak tahu kan psikis orang tuh gimana, apakah dia ini orang yang bodoh amat atau orang yang mudah banget kepikiran gitu loh. Kalau misalnya dia orang yang bodoh banget kepikiran, diberikan head comment, aku nggak stres gitu. Bahkan ada juga tuh kasus-kasus yang sampai bundir gitu loh, gara-gara lebih ngedengar opini-opini orang lain gitu yang menilai dia dengan secara salah gitu sih menurutku. Itu tuh bahaya banget ya. Bahaya banget. Kita ngebahas ini tuh juga bukannya tanpa tujuan gitu ya. Kita punya tujuan gitu. Tujuan kita ngebahas ini tuh biar kita tuh punya kesadaran kalau teknologi ini bisa menjadi sahabat, tapi juga bisa menjadi pisau yang tajam membuat nusuk kesehatan mental kita gitu. Jadi kembali lagi ya, bagaimana cara kita menyikapinya gitu, bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu kan ya. Cara kita memanfaatkan itu penting banget. Karena ini juga bisa untuk membangun karakter bangsa kita ya Kak, ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita manfaatkan teknologi yang baik, itu akan juga membangun karakter bangsa yang baik. Kalau kita bisa manfaatkan teknologi dengan baik, pasti prestasi kita tuh bakal lebih bagus. Iya, betul. Dan Indonesia nggak hanya jadi negara berkembang aja, tapi bisa jadi negara maju. Jadi kesimpulannya ini kalau teknologi ini benar-benar juga membantu ya, Iya, membantu kita memilih informasi, komunikasi jarak jauh. Tapi juga ada juga dampak negatifnya yang harus pandai untuk kita hindari, kita sikapi dengan baik gitu kan Iya, ya. benar. Kita mulai dari cara kita memilih informasi, berita-berita yang belum tentu benar kayak gitu kan ya. Dan nah kesimpulannya nih,
menurut aku ya kita tuh harus bisa cermat memilih informasi, cara kita menyikapi kecanggihan ini, karena ya kecanggihan teknologi ini bisa menjadi pisau yang tajam buat kita, bisa juga membantu kita dalam keseharian kita gitu. Iya. Nah kalau dari aku sih kesimpulannya ini kita harus bisa sadar bagaimana cara kita menyikapinya dengan yang baik gitu. Iya. Kita harus manfaatkan ini sebaik mungkin. Kalau kita manfaatkan dengan salah, itu bisa merusak karakter kita sendiri, citra kita sendiri. Jadi penghujat itu bukan bikin kamu jadi keren, tapi itu nampakin banget kalau kamu itu bukan orang yang punya karakter yang baik gitu. Dan itu bisa bikin kamu merasa kayak meskipun kamu merasa keren di pandang orang lain, kamu itu sangat-sangat orang-orang yang sangat tidak berguna, bukan generasi emas Indonesia. Oke. Nah itu aja sih ya Kak untuk Iya. podcast hari ini, Iya, dari oke. pembahasan kita yang benar-benar sangat tertuju kepada kecanggihan teknologi gitu kan ya, dampak-dampak negatif dan positifnya itu. Semoga kita dan teman-teman semuanya yang bisa ngeliat podcast ini tuh bisa memiliki kesadaran gitu bagaimana cara kita menggunakan teknologi dengan baik, cara kita memilah informasi gitu kan ya. Dan aku kira sampai di sini aja ya Kak Iya, podcast sampai kita. sini. Makasih Oke. untuk pendapat-pendapatnya, sehat terus. Dan semoga teman-teman yang menonton ini juga bisa menambah wawasan dan juga tahu kesadaran dan dampak-dampak yang udah kita sebarkan Iya. tadi ya Kak ya. Dan untuk video ini saya tutup dulu. Terima kasih sudah menonton. Dah.